banget nih roti. Baru kali ini ketemu crips nggak kering dan isinya lumer. Dalamnya bisa ada ikan tunanya lagi. Enak banget. Roti-roti homemade bakery. Roti-roti homemade bakery. Rotinya Mbak, homemade bakery. Rotinya empuk-empuk dan fresh. Ini sebenarnya roti mall atau roti keliling ya? Biasanya sih roti eksklusif itu hanya ada di mall. Jadi pengen tahu nih. Datang aja ke toko utamanya di Kelapa Gading. Crips tuna 2. Nah, ini dia pemilik homemade bakery, Darwin. Siang Ya, Pak. siang. Ya, kenalan dulu saya Lolita. Oh, Pak Darin ya. Iya. Jadi gini Pak, tadi itu saya jalan-jalan di mall. Ya, Terus saya nemu outletnya homemade ini. ya. Saya beli deh tuh kue-kue, roti-roti gitu, terus saya cicipin, ternyata enak banget rasanya. Terima kasih. Jadi gitu terus saya bawa pulang juga, saya sempat bungkus bawa pulang. Nggak taunya di jalan saya pulang itu ada motor-motor yang ada logonya homemade juga. Itu palsu atau beneran sih Pak? Motor Iya, yang motor motor-motor, jadi keliling. kayak, Oh iya. Itu punya kita. Oh punya kita, juga? iya, sama. Oh jadi selain di outlet di mall dan di outlet begini ada yang motor keliling juga? Ada. Kita justru tadinya pertama kita sebelum ada punya outlet kita punya motor keliling. Nah kalau misalnya Mbak Loli mau sempat lihat ke tempat kita, kebetulan tempat kita di depan itu ada sentral kitchennya, mau dilihat tempat produksinya itu di situ itu banyak. Oh oke Pak, kalau gitu saya bayar dulu. Beruntung sekali nih bisa dapat ilmu usaha yang mantap. Kita lihat yuk salah satu dapur utamanya homemade bakery. Saya masuk bisa di bidang industri roti karena saya lihat ini salah satu pasar yang memang cukup bagus karena dia merupakan satu kebutuhan. Dan startingnya homemade di sini pun dengan sangat simpel sekali. Itu waktu kita mulainya itu dengan satu oven, satu mixer, satu prover, satu chiller. Tapi ya kita puji Tuhan sampai ini hari kita bisa berkembang dan bisa diterima dengan customer. Walaupun kini terlihat sudah mapan, nggak kebayang dulu homemade bakery memulai usahanya dari 4 sepeda keliling di tahun 1993. Namun kini sudah punya 18 cabang plus 80 motor untuk menjajakan produknya secara keliling. Wow, banyak ya. Hebat juga nih, bisa maju luar biasa. Mbak Loli, ini di sini kalau kelebihannya homemade justru kita dari prosesnya itu kita masih kembali semula seperti yang lama. Kita masih pakai biang. Kalau biang sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Biang? Kelebihan biang ini dia akan membuat aroma roti itu spesifik dan juga untuk daya tahan rotinya bagus, termasuk kelembutannya di sana. Dan biang ini fungsinya untuk ngembangin roti dia. Jadi pengganti istilahnya yeast atau ragi. Dan kedepannya untuk biang ini akan kita untuk ngembangin karena sekarang orang banyak concern ke kesehatan. Ini salah satu mungkin akan kita bikin dari jeruk ataupun dari buah longan. Iya dari buah-buahan ya Pak? Ya ini dari buah-buahan. Ya betul. Ya, sesuai dengan namanya, homemade bakery yang berarti resep rumahan pun sebisa mungkin menggunakan bahan alami. Wah, makin yakin nih makan rotinya kalau sudah alami dan sehat seperti ini. Kali ini saya berkesempatan untuk belajar menu yang spesial, yakni roti manis. Roti ini merupakan salah satu roti favorit di homemade bakery. Bahan-bahannya adalah tepung, gula, telur, dan air es. Semua bahan ini sudah dikemas secara premix atau per resep untuk meminimalisir kesalahan porsi tiap bahan. Wah, benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik ya. Untuk pembuatan roti manis semanis rasanya ini, proses dilakukan selama 24 jam tanpa henti, yang dilakukan dengan 3 shift. Semuanya untuk memproduksi sekitar 1.200 potong roti jenis manis saja. Padahal ada sekitar 100 jenis roti loh. Dari dasarnya roti manis ini ntar kita bisa kembangin dengan isi-isinya yang variasi. Misalnya ada roti coklat, roti keju. Yang tak
tak kalah penting untuk membuat roti adalah pengaturan suhunya. Karena itu, potongan es dengan takaran tertentu dicampurkan. Dan semuanya digiling hingga adonan berbentuk kalis atau tidak lengket lagi. Adonan-adonan ini ternyata jadi berat. Oke. Pantas sudah kalau begini tiap hari saya bisa tekar nih Pak. Terus ini sekarang didiamin dulu atau? Ya, didiamin dulu. Ini butuh waktu untuk fermentasinya. Ini sekitar setengah jam lah. Akhirnya setelah setengah jam, kini adonan bisa ditimbang per porsinya. Harus tepat nih. Sip, dilanjutkan dengan memasukkan isi. Mbak Loli, ini Mas Mardi lagi bikin roti crepes. Ini rotinya isinya ayam. Isi ayam. Mbak Loli mau coba bikin? Boleh. Coba dong. Iya. Di, kasih coba-coba aja isi ya, nggak apa-apa. Ini Bisa. Ya, ini salah diapain satu. tadi, Ini best sellernya homemade juga salah satunya. Ada rasanya, ada pedes sedikit. Nah, Mbak Loli ya coba dibungkus ya. Digulung ke depan. Baru pertama juga udah bisa ya. Wah, ini ya. Tak hanya ayam, Homemade Bakery juga mengkreasikan isinya dengan tuna. Isi daging ayam dan ikan memang sudah mencari ciri khas roti modern. Kalau roti zaman dulu kan isinya kalau nggak coklat, ya selai nanas aja. Siap? Ya, mayones. Sama kayak gini ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, setelah semua roti terisi dan terbentuk, perjalanan-perjalanan roti ini pun berlanjut. Seperti ruangan spa, ini adalah steam khusus roti yang membantu roti untuk lebih mengembang dengan suhu tak lebih dari 40 derajat Celcius dan kelembapan yang juga terjaga. Benar saja, setelah di steam, volume-volume roti ini menjadi mengembang. Langkah selanjutnya adalah memberikan topping. Pemberian topping merupakan sentuhan akhir di bagian atas roti. Ini merupakan elemen penting karena menjadi salah satu penentu rasa di tiap jenis roti. Dan tinggal di oven nih. Sip, lanjut. Akhirnya setelah 30 menit, roti-roti ini pun berubah berwarna kecoklatan. Ini tandanya sudah matang. Aromanya sudah menggoda untuk langsung dimakan. Eits, tapi jangan dulu, karena ternyata ini belum selesai. Saatnya mengubah roti-roti ini menjadi roti crepes sungguhan. Pegang ya Pak ya? Oke. Proses ini sudah termasuk kategori matang, tinggal menyempurnakan saja. Dibalik ya? Ya, taruh di tengah. Kemudian dibungkus. Oke, keren. Nah, jadilah roti crepes yang Wah, ini roti crepes yang enak banget itu loh. Yang enak banget itu loh. Udah jadi deh. Bikinan Pak Darwin dan Lolita. Ya Pak. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Nah, kayak roti biasa, jadi ada roti tapi dibungkus pakai kulit ini. Terus crepes ya. ada saus dan mayonesnya juga. Betul. Ini lebih gurih dan pedas. Ya. Begitu ada tunanya itu rasanya oke banget. Ini kombinasi yang pas banget Pak. Ini enak banget. Gurih banget. Terima kasih. Wah, ternyata untuk menikmati roti kecil nikmat ini prosesnya panjang juga ya. Pak, kalau untuk roti crepes ini doang kan sehari bisa sampai produksi 1.200 ya Pak ya. Kalau dulu banget nih pertama Bapak buka nih itu bisa produksi berapa ya Pak ya? Atau banyaknya sama kayak sekarang atau gimana nih? Wah, kalau pertama kali memang
agak sulit Mbak ya, kita masih belum dikenal dan juga brandnya kita itu udah 18 tahun yang lalu lah. Itu kita produk bikin masih banyak yang sisa karena roti itu mesti udah bikin udah jadi. Waktu itu pun kita malam sampai nggak habis dibagi-bagiin untuk dekat-dekat, terus ke panti asuhan kita bagiin rotinya untuk pertama. Ya karena pertamanya itu kan memang namanya start baru lah, itu makanya ada susah payahnya. Bagi Darwin, membangun bisnis roti membutuhkan perjuangan yang tak mudah. Bayangkan saja, ia sempat rugi selama 5 tahun. Tapi toh ia terus berjuang. Itu waktu zaman di 98 itu waktu Krismon. Oh, waktu Krismon. Itu benar-benar itu terasa banget kita. Karena satu proses dari harga sendiri itu roti nggak bisa ngangkat, sedangkan bahan baku naik terlalu tinggi saat itu. Itu salah satu. Kita produk sampai habis pun jualan makin banyak kita jualin makin rugi. Makanya kita waktu itu kita terjadi pengurangan untuk produksinya, memang kita batasin. Sebuah pelajaran penting, kalau mau sukses, nggak ada kamusnya menyerah. Harus gigih dan ulet. Homemade punya 10 item yang kekuatannya itu ada kekuatan masing-masing. Salah satu juga roti tawar di sana. Karena mau buat roti itu roti sih banyak. Terserah bisa ada yang suka rasanya ini, yang rasa itu. Tapi sebetulnya roti tawar itu paling penting. Cara pembuatan mungkin handling stepnya itu mesti kuasain banget. Baru hasilnya bisa maksimal. Dan salah satu roti tawar merupakan produk homemade yang sangat kuat di sini dan sangat disukain orang gitu. Ntar Mbak Loli mau coba untuk buatnya? Oke, boleh Pak. Lepas dulu. Sekarang kita belajar membuat roti tawar. Secara umum bahannya tak berbeda jauh dengan roti manis. Hanya porsi gula dan biang yang berbeda. Bila sebelumnya roti isi mengandalkan dominasi rasa dari isinya, roti tawar mengandalkan rasa netral. Setelah adonan siap, adonan dicetak hingga siap di steam dan langsung di oven. Dan dalam waktu 30 menit dengan suhu 200 derajat Celcius, roti tawar andalan sudah jadi. Iya, putar. Gak apa-apa, putar aja, gak apa-apa. Ingin coba untuk bebaskan diri. Setelah matang, roti-roti tawar ini dipindahkan troli ke persinggahan terakhir, yakni tempat pengirisan. Untuk tahap pengirisan tidak bisa digantikan dengan alat lain, pisau misalnya. Karena roti bisa menjadi pipih dan tidak sama rata potongannya. Saya boleh ikutan nyobain motong itu nggak, Pak? Boleh dong. Kamu mesti proses, kamu mesti belajar kan dari tadi kamu mau belajar. Iya. Pakai itu dulu dong ya, pakai sarung tangan plastik ya. Iya. Oke. Ya, sarung tangan menjadi alat penting dalam mengolah roti, agar roti yang disajikan ke konsumen terjaga kebersihannya. Ya, ini kasih turun. Iya, putar. Gak apa-apa, putar aja, gak apa-apa nih. Ke sini. Ini pegang dulu, ini masuk ke dalam. Masuk, ya. Udah. Sini putar ke sana. Ke sini. Iya, bisa. Yes. Ya, pelan-pelan. Iya. Bisa. Mas, ini ya. Deg-degan juga saya belajarnya, Pak. Pak, ngomong-ngomong ya, kalau saya lihat para karyawan-karyawan Bapak di sini, mas-mas ini ulet-ulet banget ya, udah pada terampil. Ini ketika rekrutmen apa dia harus bisa atau emang lulusan tata boga atau gitu, gimana Pak? Yang paling penting anak-anaknya satu itu, yang penting dia punya modal, satu penting jujur, kedua tanggung jawab, ketiga disiplin dan punya loyalitas. Itu cukup. Kalau dia nggak bisa, kita ajari.
Ya, karyawan merupakan aset penting bagi usaha ini. Merekalah yang terus menjaga mesin usaha ini hingga berusia 18 tahun. Mulai di dapur hingga yang menyajikan langsung ke konsumen. Saya dari sejak ngontel sampai sekarang motor, dari 93 sampai sekarang. Karena bosnya baik, fasilitasnya makin membaik, Keluarga, bisa nyukupin keluarga, dan bisa nyokolain anak. Wah, banyak juga ya ceritanya. Sekarang roti-roti tawar ini pun siap dijajakan. Di outlet, roti-roti harus ditata dengan cermat dalam display yang cantik. Apalagi untuk beberapa jenis roti yang harus memiliki pendingin. Kalau tidak, roti-roti ini hanya bisa bertahan 2 hari. Capek-capek buat bisa terbuang sia-sia dong. Untuk meminimalisir roti-roti yang terbuang, Homemade Bakery tak sembarang memproduksi roti. Semua pilihan roti dan jumlahnya adalah pesanan outlet berdasarkan kesukaan konsumen. Harga yang ditawarkan Homemade Bakery sangat terjangkau, mulai dari Rp4.000 hingga Rp7.000. Padahal kualitas bahan terjamin dan rasanya sangat maknyus. Nah, Mbak Loli, di sini iya. juga kita memiliki ada untuk pembuatan tempat kue, cake kayak pastry gitu. Nah, Oh, jadi selain roti-rotian juga ada cake ini ya Pak ya? ya betul. Kayak ada betul. tart, kayak di situ saya lihat ya Pak ya? Iya. Oke. Wah, Nah, ini masuk lagi. wah keren banget Pak. Bisa langsung, aku boleh lihat ya? Boleh. Ya, untuk pemesanan cake ini pun mengikuti pesanan konsumen. Dan untuk bisa membuat cake ini pun tak sembarang orang bisa. Butuh proses hingga 4-5 tahun loh. Wah. Kalau untuk di kita punya bake shop dan outlet itu yang rutinitas punya bentuk itu selalu ada setiap hari. Oke. Tapi kalau yang cake beginian ini lebih banyak pas biasanya sih itu ada event-event tertentu, misalnya lebaran. Nah kayak sekarang ini lagi event-event lebaran, tadi kue-kuenya seperti yang ini lebih banyak ke arah-arah event lebaran, ntar Natal, Oh iya. Natal terus juga Imlek, nah begitu. Valentine. Ya, untuk hari-hari biasa khusus untuk cake ini, Homemade memproduksi 200 buah. Dan bisa meningkat pada hari besar seperti Imlek, Natal, dan Tahun Baru, ataupun Lebaran seperti saat ini. Harga cake yang ditawarkan cukup terjangkau. Dimulai dari kisaran Rp90.000 hingga Rp200.000, mengikuti besar cake dan kerumitan model yang dipesan. Dengan model-model cantik seperti ini, pas untuk hadiah Lebaran ya. Kini Darwin dan keluarga sudah bisa menikmati manisnya kerja keras yang dijalani. Darwin kini tinggal fokus mengembangkan usahanya dan mensejahterakan karyawannya. Komitmen dan satu mungkin komitmen terus sama konsistensi di situ itu penting sekali di sana. Karena selama ini kan customer yang membesarkan kita juga, jadi kita juga perlu itu komit ke mereka, itu kita berikan yang terbaik. Itu satu. Terus kedua, kalau konsistensi di produk itu sendiri, kita mesti menjaga betul biarpun kita punya produk benar-benar kita develop, kita bikin dan sesuai dengan harga yang kita jual. Jadi orang terima produk itu pun bisa lebih gimana ya, memang valuable itu produk itu mungkin kalau saya bilang salah satu di sana. Saya pikir pasti satu kerja keras ya, terus kedua mesti fokus, itu penting sekali, dan selain itu pun jujur mesti, itu namanya kalau usaha itu mesti begitu.